Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Sarupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri rumah gurita di Bandung. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di kota Bandung, tersembunyi sebuah rumah besar yang menjadi buah bibir di kalangan warga setempat. Rumah ini dikenal sebagai Rumah Gurita, karena patung gurita raksasa hitam yang berdiri megah di atapnya. Namun, bukan hanya bentuknya yang aneh yang membuat rumah ini terkenal. Ada kisah-kisah menyeramkan yang melekat pada bangunan itu, yang membuat siapapun gentar mendekatinya. Banyak yang mengatakan bahwa rumah ini adalah tempat berkumpulnya sekte-sekte misterius, sementara yang lain mengklaim mendengar jeritan minta tolong di tengah malam dari dalam rumah itu. Namun tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Setiap orang yang mencoba menyelidiki lebih dalam, selalu kembali dengan wajah pucat dan memilih untuk bungkam. Rumah gurita sudah lama terbengkalai. Pintu kayunya lapuk, ket temboknya mengelupas, dan jendela-jendelanya tertutup rapat dengan tirai tebal. Meskipun kosong, ada kesan bahwa rumah itu hidup. Orang-orang sering melihat lampu-lampu menyala sendiri pada malam hari, meskipun listriknya sudah lama diputus. Di depan rumah itu, terdapat pohon beringin tua yang akar-akarnya menjulur ke tanah seperti cakar monster. Pohon itu menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa aneh yang terjadi. Beberapa orang pernah melihat bayangan gelap berdiri di bawah pohon itu, hanya untuk lenyap begitu didekati. Menurut cerita, pada tahun 1980-an, rumah itu pernah dihuni oleh seorang pelukis terkenal. Ia terobsesi dengan gurita sebagai simbol mistis. Ia percaya bahwa gurita adalah makhluk yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Ia menciptakan patung gurita di atap rumahnya sebagai jembatan di antara dua dunia. Namun, semakin ia larut dalam obsesinya, semakin banyak peristiwa mengerikan yang terjadi. Penduduk sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, suara gemerincing rantai, jeritan melengking, dan suara benda berat yang diseret di lantai. Sang pelukis dikabarkan menghilang secara misterius, meninggalkan rumah itu dalam keadaan kosong. Ada satu pintu yang paling menyeramkan di rumah itu, pintu kayu besar di ruang tengah. Menurut desas-desus, pintu itu mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang menjadi tempat ritual gelap. Namun, tidak ada yang pernah kembali setelah mencoba membukanya. Beberapa warga yang pernah memberanikan diri masuk rumah itu bersaksi bahwa mereka mendengar bisikan-bisikan dari arah pintu tersebut. Bisikan yang memanggil nama mereka, seolah-olah mengundang untuk masuk. Mereka yang mendengar bisikan itu sering mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu, bermimpi tentang makhluk bertentakel yang mencoba menyeret mereka ke dalam kegelapan. Pada suatu malam yang dingin, seorang penjaga malam yang bekerja di area sekitar rumah itu memutuskan untuk menyelidiki. Ia merasa terganggu dengan suara musik klasik yang terdengar dari dalam rumah, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Dengan senter di tangan, ia memberanikan diri masuk. Begitu melangkahkan kaki ke dalam rumah, udara berubah menjadi dingin menggigit. Ia berjalan perlahan di ruang tamu yang dipenuhi lukisan-lukisan aneh, semuanya menggambarkan gurita dengan mata menyala. Saat ia mendekati pintu besar di ruang tengah, suara musik mendadak berhenti. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap. Dari bawah sana, terdengar suara seperti sesuatu yang bergerak, basah dan berat, seperti tentakel yang menyeret tubuh ke lantai. Ketika ia mencoba mundur, pintu itu tertutup dengan keras, membuatnya terjebak. Senter yang ia pegang mendadak padam, dan ia dikepung oleh kegelapan total.
Ia mendengar bisikan yang semakin dekat, lalu sebuah jeritan melengking memecah kesunyian. Keesokan paginya, penjaga malam itu ditemukan pingsan di depan rumah, dengan wajah penuh luka cakaran. Ketika sadar, ia hanya bisa bergumam, jangan pernah buka pintu itu. Gurita itu nyata. Ih. Sejak kejadian itu, rumah gurita semakin ditinggalkan. Namun anehnya, beberapa tahun kemudian, rumah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa, seolah-olah rumah itu tenggelam ke dalam tanah. Yang tersisa hanyalah patung gurita besar yang tampak semakin suram. Hingga kini, siapapun yang melewati area itu mengaku mendengar suara aneh di malam hari, bisikan, jeritan, atau bahkan suara tentakel yang menyeret sesuatu. Orang-orang percaya bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersembunyi di dimensi lain, menunggu korban berikutnya. Misteri rumah gurita tetap menjadi salah satu kisah paling menyeramkan di Bandung, sebuah peringatan untuk tidak mengganggu apa yang seharusnya dibiarkan tersembunyi. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.